Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu setiap kita terus dibekali, terus dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanitanya Kristus yang tidak bercacat celah, yang dewasa dalam menyikapi setiap masalah dan pergumulan. Karena firman Tuhan jelas katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Yesus sendiri mengatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Itu dulu yang kita cari, itu dulu yang kita kejar. Maka segala yang baik akan ditambah-tambahkan dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, biarlah melalui program Bible and Coffee ini kita tetap terus mengingat akan kasih kebaikan Tuhan, tetap terus mengingat akan apa yang menjadi janji Tuhan, sehingga hidup kita tidak terfokus dengan apa yang kita lihat, karena Alkitab jelas katakan kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Betul, yang kita lihat hari-hari ini membuat kita cemas, khawatir, bimbang, tapi kita hidup karena iman percaya kita kepada Kristus. Karena itu biarlah setiap firman yang kita dengar, kita simpan dalam hati kita dan kita lakukan dalam keseharian kita. Kita berdoa, kita akan dengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang menopang kami, memampukan kami, menolong kami untuk kami mengerjakan segala apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Betul, keadaan hari-hari ini tidak terjadi sesuai dengan apa yang kami inginkan dan kami kehendaki. Kami mengerti hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Selama tangan kami, Tuhan yang pegang, hidup kami dipegang tangan Tuhan, maka apapun juga yang kami lakukan, apapun juga yang kami hadapi, apapun yang menjadi pergumulan kami percaya, kami cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam kehidupan kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat kebenaran firman Tuhan di sana. Alkitab katakan begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya kan? Jadi kalau ada orang bilang orang Kristen sembah 3 Allah, sudah dikasih dalam Tuhan, ini jelas kita menyembah satu Allah. Iya kan? Kita menyembah Allah yang Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dengar baik saudara. Jadi apa yang perlu diperhatikan? Sembahlah Tuhanmu. Yang harus engkau perhatikan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu yang harus kita perhatikan, itu yang harus kita simpan dalam hidup kita. Bukan stop sampai situ. Ayat 7 bilang begini, engkau juga harus mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Jadi dengar baik orang-orang tua, kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kita meninggalkan warisan kepada anak-anak kita adalah untuk hidup yang takut akan Tuhan dan untuk hidup yang selalu menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Itu yang harus kita tinggalkan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi setiap orang tua hukumnya, saudara dikasih dalam Tuhan, meninggalkan warisan untuk hidup takut akan Tuhan kepada anak-anaknya. Saudara dikasih dalam Tuhan, akan ada harinya
Di mana saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita tidak mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, mengasihi, menyembah Tuhan yang esa, maka dia akan menjadi anak-anak yang memberontak. Maka dia akan menjadi anak-anak yang apa? Yang tidak lagi mempedulikan agama. Dan hati-hati, dunia juga sedang menabur hal ini. Kita menabur di rumah kita, kepada anak-anak kita, kita tabur firman. Tapi tatkala mereka keluar, mereka ditaburi juga dengan dunia. Makanya Yesus pernah mengumpamakan, kita menabur gandum, tengah malam kita tidur, iblis menabur ilalang. Jadi keduanya bertumbuh bersama-sama. Saudara dikasih dalam Tuhan, apalagi kita nggak tabur kepada anak-anak kita, ilalanglah semua yang ada di dalam hidup anak kita. Ini yang diajarkan Alkitab. Bukan hanya kita fokus memberikan tabungan, memberikan persiapan, betul itu penting. Tapi terlebih penting juga sudah dikasih dalam Tuhan kalau kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Karena dengan hidup takut akan Tuhan ada keberhasilan. Dengan hidup takut akan Tuhan ada keberuntungan. Dengan hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin anak kita, orang-orang muda itu, untuk hidup dalam memuliakan nama Tuhan. Dan hari depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh dengan keberhasilan, Tuhan sediakan. Jangan lupa, jangan hanya kita fokus meninggalkan warisan-warisan yang sifatnya sementara di dunia ini, saudaraku. Betul, mereka perlu uang, betul mereka perlu properti, betul mereka perlu masa depan yang kita sudah persiapkan, kita tolong, kita topang. Tapi jangan pernah lupa juga, tidak selamanya bos, anak-anak kita ada di muka bumi. Tidak selamanya kita pun tinggal di muka bumi. Ada waktunya di mana kita pulang ke rumah Bapa. Kekekalan akan kita hadapi. Karena itu kita perlu ajarkan nilai-nilai kebenaran. Karena itu kita perlu didik anak-anak kita dan meninggalkan warisan sorga. Apa itu warisan sorga? Engkau harus mengajarkannya berulang-ulang. Firman Tuhan katakan kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan kita dengan sebuah perjanjian. Kalau perjanjian itu berlaku dalam hidup kita sebagai orang tua, dan kalau kita turunkan itu kepada anak-anak kita, maka perjanjian itu juga berlaku buat anak-anak kita. Bahkan buat anak-anak dari anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bahkan berlaku juga sampai keturunan ketiga, keturunan keempat. Dengan kata lain, orang yang hidup takut akan Tuhan, tergenapi firman Tuhan, anak cucu tidak meminta-minta roti. Maksudnya apa? Perjanjian kita ibadah takut akan Tuhan, menyembah Tuhan, itu akan turun ke dalam turunan-keturunan kita. Kenapa? Karena toh kita mengajarkan juga kepada keturunan kita. Kita meninggalkan legacy, kita meninggalkan warisan buat anak cucu kita untuk mengerjakan takut akan Tuhan, cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Karena akan datang waktunya anak-anak kita berjuang seorang diri di luar. Dia tidak lagi bisa kita ingatkan. Tapi firman yang pernah kita ingatkan, firman yang pernah kita sampaikan kepada mereka, itulah yang diingatkan oleh Tuhan melalui hatinya. Sehingga akhirnya mereka sadar bahwa mereka perlu Tuhan. Mereka sadar bahwa apapun yang saya hadapi, saya perlu berjuang bersama dengan Tuhan. Mereka sadar, oh iya ya, orang tua saya pernah mengajarkan untuk andalkan Tuhan. Ketika saya tidak lagi bisa berbuat apa-apa, maka dia melakukannya. Bagian kita sebagai orang tua meninggalkan warisan untuk hidup takut akan Tuhan kepada anak-anak kita. Sehingga ketika dia menghadapi masalah, dia menghadapi pergumulan, pada saat dia bertumbuh nanti, dia tahu harus lari kemana, dia tahu harus mencari siapa. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Oh Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur karena kami mengenal pribadi Tuhan. Kami bersyukur sebab kami diberkati oleh firman-Mu yang hari ini kami diingatkan untuk meninggalkan warisan yang benar buat anak-anak kami. Warisan kerajaan sorga, warisan untuk membuat setiap anak-anak kami mengerti bahwa mereka harus hidup takut dan gentar akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kami sebagai orang tua dimampukan untuk mengajarkan kepada kami, anak-anak kami, membicarakannya kepada anak-anak kami, sehingga takut akan Tuhan juga itu ada dalam hidup anak-anak kami. Bapa, berkati setiap umat-Mu, Sobat Maestro dimanapun mereka berada, sehingga anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, hidup juga takut akan Tuhan dan mengasihi, mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.